Saya dengar cerita seperti ini tuh ada yang ini agak ekstrim ya. Jadi ekstrim itu artinya kebablasan juga. Penentuan tanggal kawin dan juga acara-acara yang dirancang manusia itu bisa dibuat dengan persetujuan atau kalau kita menggantungkan pada pendetanya, nah pendeta itu bisa menentukan. Boleh. Dalam arti ya kita percaya dengan pendeta kita, ditentukan harinya, tanggalnya, jamnya, ya kita nurut, ya nggak masalah gitu. Tapi begitu ada semacam legalitas dan tidak diperbolehkan, dilarang, nah itu jadi masalah. Kenapa masalah? Siapa yang punya hak yang bisa mengatur hari? Ya, hari itu miliknya siapa? Miliknya istrinya Pak Hari. Ya kan? Hari itu miliknya Tuhan. The day of the Lord itu tiap hari itu milik Tuhan. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu, ya kita permisi dengan yang pemilik hari toh. Nah, karena kita anggap pendeta itu menjadi wakilnya Tuhan tanda petik ya. Artinya yang ya menjadi orang yang kita panuti, kita teladani. Nah, kita menyerahkan pada pendetanya, pendeta menentukan boleh saja. Tetapi begitu dilarang di luar hari itu, nah itu wewenang dari mana? Karena tidak boleh ada yang mengikat kita. Dalam Kolose pasal 2 jelas sekali, hari-hari, sabat, tahun-tahun perayaan dan semua aturan-aturan itu tidak boleh mengikat kita. Melarang ini, melarang itu tidak boleh. Dan itu ada di Alkitab. Bahkan hari sabat, jangankan hari yang kamu tentuin kawin ya. Hari sabat tentukan Tuhan itu bagi orang Kristen, itu tidak akan menjadi pengikat kita. Karena hari sabat adalah untuk manusia. Nah ini di sini. Jadi yang pertama adalah, itu wewenang siapa menentukan hari? Kalau dia memiliki hari, pendetanya menciptakan hari, nah dia boleh melarang orang tidak boleh hari ini, hari itu. Karena dia yang tahu. Yang kedua adalah kesalahan jemaat yang mempercayakan itu pada pendetanya. Yang kedua, pendetanya percaya diri kebablasan. Ya, dia nentukan seenak sendiri dan begitu nggak cocok, mungkin dia punya halangan, nggak bisa kamu bisa nyari ini saya. Nah itu artinya bahwa dialah menentukan dengan segala rencana dia pribadi, maka dia nggak bisa hari lain kecuali ini saya. Nah itu bisa terjadi, ya. Tapi biasanya saya di gereja yang menentukan itu pasangan, gerejanya pendetanya ngalah terus. Itu yang terjadi. Loh, kamu nggak bisa, saya kan udah beritahu kamu bulan Februari itu saya nggak bisa, saya keluar kota atau apa gitu. Wah Pak, kamu udah sewa tempatnya ya Pak. Jadi kita disekak dengan apa? Karena udah sewa tempatnya nggak bisa dibatalin, ini nggak bisa ini. Udah kita kalah. Akhirnya kalau ada pendeta lain, ya dikasihkan pendeta lain. Jadi selalu yang menang itu jemaatnya. Pengalaman saya gitu ya. 10 kali itu semua ditentukan jemaatnya. Jadi kalau ini pendetanya, berarti jemaatnya itu percaya luar biasa dengan pendetanya. Ya. Dan itu kelemahan-kelemahan kita. Jadi secara hukum tuntutan itu tidak ada pelarangan. Jadi lebih baik dirembukan bersama-sama antara yang diberkati dan yang memberkati. Jadi supaya wah gimana ya akhirnya jemaatnya mengalah. Ya baik juga, nggak apa-apa. Ya kita nggak apa-apa sih, kita nggak ada halangan, kita nurut pendetanya, ya nggak apa-apa begitu. Tetapi itu nanti yang dihakimi Tuhan bukan jemaatnya, itu pendetanya. Kamu wewenang siapa? Bikin wewenang sendiri. Nah itu masalah besar. Ya. Dan banyak orang itu seperti ini. Di dalam gereja itu bersifat ya seperti pendeta ini. Jadi menentukan semua seenak sendiri, itu banyak. Padahal gereja enggak. Itu harus ada majelisnya. Dan itu harus didapatkan dengan majelis. Dengan pengurusnya. Apa ditentukan baru diputuskan. Ya, kecuali majelisnya, Bapak bisanya kapan? Nanti kita baru. Nah itu semua diatur tetap. Jadi bukan satu orang. Ya di gereja itu tidak mengenal satu hierarki. Itu tidak boleh. Enggak ada. Jadi semua bergantung pada satu orang, diatur satu orang, terus semua karepnya saya sendirinya dia, itu nggak boleh ada. Malah yang puncak tertinggi itu tidak membawa kepentingan diri. Kan Tuhan Yesus mengajarkan itu kan, tidak membawa kepentingan dirinya, Kristus. Tapi untuk manusia berdosa. Nah itu biasanya gitu. Jadi pendetanya itu malah tanya dulu, kalau saya tanya dulu, kamu persiapannya bagaimana, sudah siapkan tanggalnya berapa, nah itu dirundingkan. Baru terjadi dengan baik. Ya. Oke, terima kasih. Kalau ada